Baik, Pak. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Venerika Pesaribu dengan NIM 11S24026. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang kedua, yaitu sistem operasi dan sistem operasi sinkronisasi proses atau TRIC. Di mana di sini minggu yang kelima dengan setorannya itu lembar jawaban program dan laporan. Di mana di sini pada suatu laporannya itu akhir sesi praktikum di lembar jawabannya atau praktikumnya itu dan H-7 setelah praktikum atau program dan laporannya. Di mana tujuan dari praktikum ini yaitu mampu menulis program untuk sinkronisasi thread pada Linux menggunakan semafor conditional variable dan mutex. Di mana di sini tertera kelompok saya yaitu Miftahul Jannah Siregar dengan yang 11S24007 dengan saya lain dengan yang 11S24017 dan dengan saya sendiri Venerika Basarib dengan NIM 11S24026 di mana langsung masuk saja ke pemrograman. Pada bagian ini dikatakan akan menggunakan tiga metode dasar dalam sinkronisasi yaitu semafor conditional variable dan mutual exclusion atau mutex di mana yang pertama sinkronisasi dengan semafor. Fungsi semafor tidak dimulai dengan paired thread seperti kebanyakan fungsi spesifik thread, tapi dengan empat fungsi dasar semafor digunakan dalam thread yang terakhir adalah sem init, sem wait, sem post, dan sem destroy, di mana semafor dibuat dengan fungsi init dinyatakan sebagai kode ini di mana parameter pertama berfungsi untuk menginisialisasi objek semafor yang ditunjuk oleh SEM. Parameter kedua menentukan bagaimana semafor akan di-sharing. Jika bernilai 0, maka semafor dapat di-share antar thread dalam satu proses. Tapi jika bernilai 1, maka semafor dapat di-share antar proses. Parameter terakhir berfungsi untuk memberikan nilai awal ke objek semafor yang diinisialisasi pada semester pertama. Hasil dari semafor ini merupakan integer bernilai 0 jika inisialisasi semafor berhasil dan bernilai 1 jika terdapat error. Pasangan fungsi berikut berguna untuk mengontrol nilai semafor dan dideklarasi sebagai berikut. Nah, kedua fungsi di atas mengambil pointer ke objek semafor yang diinisialisasi pada semafor init. Fungsi sempos secara atomik meningkatkan nilai semafor sebesar 1. Sedangkan fungsi same weight secara atomik mengurangi nilai semesta sebesar 1. Jika Anda memanggil same weight pada semafor dengan nilai 2, maka thread akan dieksekusi sehingga nilai semafor menjadi 1. Jika semafor weight dipanggil lagi pada semafor yang sama dan akan mengakibatkan nilainya menjadi 0, maka thread tersebut akan menunggu untuk dieksekusi sampai ada thread lain yang meningkatkan nilai semafor tersebut sehingga tidak ada nilai bernilai 0 melalui semafor. Fungsi semafor terakhir adalah same destroy. Fungsi ini digunakan saat semafor yang Anda buat selesai yang dinyatakan sebagai berikut. Nah, ini kodenya, Pak. Fungsi ini mengambil pointer ke semafor dan merapikan sumber daya yang mungkin dimiliki seperti kebanyakan fungsi Linux. Sebab fungsi ini mengembalikan nilai 0 jika berhasil dan selain 0 jika terdapat error. Selanjutnya, Anda diminta untuk membuat program menggunakan metode semafor dengan mengikuti prosedur ini. Mana di sini prosedurnya dikatakan pertama buatlah file dengan nama semafor basic lalu tambahkan kode di bawah ini pada file tersebut. Nah, ini adalah kodenya, Pak. Dan ini adalah capture setelah dimasukkan. Dan ini adalah outputnya yaitu thread 1, thread 2, hello there. Nah, di mana di sini analisisnya program ini bertujuan mensinkronisasi dua thread yang mengakses variabel global buff 13 menggunakan semafor. Terdapat tiga library yang digunakan yaitu studio.h, pthread.h, dan semafor.h. Pada fungsi main, semafor diinisialisasi dengan sem init mutex 01 yang berarti nilainya dimulai dari 1, yaitu analog. Kemudian dua thread dapat menggunakan pthread create, di mana thread 1 menjalankan myfug 1 dan thread 2 menjalankan myfug 2. Fungsi pthread join digunakan agar program menunggu kedua thread selesai sebelum semafor dihancurkan dengan same destroy. Pada info thread mencetak thread 1, lalu memanggil send wait untuk masuk ke critical section. Kemudian menulis string hello tree ke dalam buff menggunakan sprint F, lalu memanggil sempos untuk memasukkan kunci semafor pada myFog2. Thread 2 mencetak thread 2, lalu memanggil sendwait untuk menunggu hingga semafor tersedia. Kemudian membaca dan mencetak isi buff. Mekanisme semafor memastikan thread 2 tidak dapat membaca buff sebelum selesai menulis, sehingga rest condition berhasil juga. Hal ini terbukti dari output program yang memberikan thread 1, thread 2, lalu hello there. Secara berurutan, adapun error
Permission denied yang muncul di terminal terjadi karena pembuat sempat menjalankan file .sys terlangsung, bukan file binary hasil kompilasi. Di mana pada program semafor basic.c di atas terdapat satu global variable yaitu buff5 yang akan diakses. Nah ini, yang satu akan menggunakan fungsi myFoo di mana fungsi akan mengisi buff dengan hello there melalui pernyataan berikut. Nah, sedangkan thread akan memanggil fungsi myFoo2 di mana fungsi tersebut akan menampilkan isi dari buff melalui pernyataan yang ada di sini. Nah, selanjutnya Anda diminta untuk membuat program menggunakan metode semafor dengan kasus prosedur customer multithread dengan mengikuti prosedurnya di bawah ini. Buatlah file dengan nama semafor PC lalu tambahkan kode di bawah ini pada file tersebut. Ini adalah kodenya, Pak. Dan ini adalah kode yang selesai dimasukkan ke dalam ini, dan ini adalah outputnya, Pak. Di mana program ini mengimplementasikan pada pola prosedur consumer multi-thread menggunakan semafor sebagai mekanisme sinkronisasi. Program mendefinisikan 6 thread power dan buffer size 5, artinya terdapat 4 thread prosedur dan 5 thread consumer yang berbagi buffer kapasitas 5 slot. 3 semafor digunakan secara bersamaan empty diinisialisasi dengan nilai buffer size 5 untuk melacak slot buffer yang kosong. Full diinisialisasi dengan nilai 0 untuk melacak slot yang terisi, dan mutex diinisialisasi dengan nilai 1 sebagai kunci modal exclusion agar hanya satu thread yang masuk critical section pada satu waktu. Pada waktu prosedur, setiap thread masuk ke entry section dengan memanggil sendWait empty dan sendWait mutex sebelum menulis data acak ke buffer. Dan selesai menulis, thread memanggil sendPost mutex dan sendPost full di exit section, lalu kembali ke awal lewat go to process. Sebaliknya pada fungsi consumer, thread memanggil sendWait dan sendWait mutex belum membaca dan mengkonsumsi data dari buffer, lalu memanggil sendPost mutex dan sendPost empty setelah selesai. Dari output terminal terlihat bahwa semua prosedur dan consumer dimulai hampir bersamaan dan masuk ke entry section sambil menunggu izin masuk critical section. Eksekusi berlangsung secara bergantian. Misalnya produser 15502, produser buffer 0766, lalu proses lain mengisi slot berikutnya secara bergiliran. Mekanisme 3 semafor berhasil mencegah produser mengisi buffer yang sudah penuh dengan mencegah customer membaca buffer yang masih kosong sehingga sinkronisasi berjalan dengan benar tanpa race condition. Pembuatan thread pada program di atas akan mengakses fungsi producer dan consumer di mana-mana, di mana masing-masing fungsi tersebut akan memiliki 4 thread. Thread producer akan menunggu untuk memasukkan critical section. Lalu jika diizinkan maka akan memproduksi satu nilai pada buffer. Setelah itu fungsi consumer akan memasuki critical section jika thread pada proses meninggalkan critical section lalu mengkonsumsi nilai pada buffer yang telah terisi. Pada program di atas terdapat 3 semafor mutex yaitu empty, full, dan mutex yang digunakan agar processor akan berhenti memproduksi data jika buffer sudah penuh dan consumer akan berhenti mengkonsumsi data jika buffer telah kosong. Dan kedua, sinkronisasi dengan conditional variable. Metode dengan conditional variable memungkinkan sejumlah thread menunggu hingga thread lain selesai. Anda dapat mendeklarasikan variabel kondisi menggunakan pthread condition t myConfirm dan deklarasi variabel menggunakan pthread mutex t myMutex. Variabel kondisi selalu digunakan bersama dengan mutex untuk mengontrol aksesnya. Berikut adalah fungsi yang Anda gunakan jika ingin membuat variabel kondisi dalam keadaan wait atau menunggu. Anda perlu menguntit mutex sebelum memanggil fungsi di atas. Semua thread yang menunggu pada variabel kondisi akan ditunda hingga tertelah menggunakan fungsi sinyal yang dinyatakan berikut. Sama seperti sebelumnya, mutex harus dikunci sebelum memanggil fungsi di atas dan dibuka setelahnya. Fungsi sinyal menyebabkan setidaknya satu utas yang menunggu dimulai kembali. Selanjutnya, Anda diminta untuk membuat program menggunakan metode conditional variable dengan kasus prosedur consumer dengan metode mengikuti prosedur di bawah ini. Yang pertama, prosedurnya buatlah file dengan nama conditional variable lalu .c lalu tambahkan kode di bawah ini adalah kodenya. Dan ini adalah yang sudah masukkan. Ini adalah outputnya.
di mana program ini mengimplementasikan pola prosedur menggunakan conditional variable dan mode text sebagai mekanisme sinkronisasi berbeda dengan program sebelumnya yang menggunakan semafor. Program menggunakan pteryx mutex dan mutex sebagai kunci dan pteryx condition empty false sebagai variable kondisi untuk mengatur komunikasi antar thread. Pada fungsi prosedur, thread mengunci mutex terlebih dahulu dengan pthread mutex logs mutex lalu mengunci kondisi buffer. Jika buffer sudah penuh, maka prosedur akan menunggu dengan tanda ini hingga ada sinyal bahwa buffer sudah ada slot kosong. Setelah buffer tersedia, prosedur memanggil fungsi put ya I untuk mengisi buffer, lalu mengirim sinyal ke consumer melalui pthread mengunci kunci mutex. Sebaliknya, pada fungsi consumer thread mengunci mutex lalu mengecek apakah buffer kosong. Jika kosong, consumer menunggu dengan tanda ini hingga prosedur memberi sinyal bahwa buffer sudah bersih. Consumer kemudian mengambil data dengan fungsi get, mengirim sinyal balik ke prosedur melalui pthread itu lalu mengunci kunci mutex. Dari output terminal terlihat bahwa program berjalan dengan teratur. Produser mengisi buffer secara berurutan dari slot 0 hingga kemudian konsumer mengonsumsi isi buffer juga secara berurutan dari slot 0 hingga 3. Urutan yang rapi ini menunjukkan bahwa mekanisme conditional variable berhasil menjaga sinkronisasi antara produser dengan konsumer dengan baik, di mana konsumer hanya membaca setelah produser selesai mengisi seluruh buffer terlebih dahulu. Di mana program di atas terdapat beberapa thread yang akan dibuat untuk mengakses fungsi produser dan konsumer. Fungsi produser yang akan memproduksi satu nilai pada buffer hingga penuh, lalu fungsi konsumer yang akan mengkonsumsi nilai pada buffer yang telah berisi penuh hingga kosong. Ini adalah sinkronisasi dengan muteksnya. Cara lain untuk mensinkronisasi akses program yang multithread adalah dengan mutex mutual exclusion yang bertindak dengan memungkinkan pemrograman untuk mengunci objek sehingga hanya satu thread saja yang dapat mengakses critical section. Untuk mengontrol akses ke bagian critical section, Anda perlu mengunci mutex terlebih dahulu dan kemudian membuka kunci itu setelah selesai. Fungsi dasar yang diperlukan untuk menggunakan sangat mirip dengan yang dibutuhkan untuk semafor ini adalah Pak. Dan ini adalah tugas pemrograman di mana di sini katakan, nah, tadi seperti biasa akan mengembalikan nol jika dan selain nol jika terjadi error. Sama seperti semafor, mutex mengambil pointer ke objek yang ditekan sebelumnya. Dalam hal ini, method mutex parameter atribut extract method mutex ini memungkinkan Anda untuk menyediakan atribut untuk mutex yang mengontrol perilakunya. Ini adalah code-nya Pak, di mana dikatakan tugas pemrograman untuk 50 poin implementasikan masalah sinkronisasi klasik dinding pipliners dengan semapers.code. Ini adalah code-nya dan ini adalah output-nya. Mana program Dining Philosophers.c ini merupakan implementasi dari masalah klasik Dining Philosophers menggunakan conditional variable dan mutex. Saya rasa Pak itu yang dapat saya jelaskan. Maaf jika ada kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar.